Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA dengan saya, Bu Risa Eka. Hari ini kita akan membahas pertemuan kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang pembelahan sel, kita akan mereview dulu. Silakan untuk dijawab. Yang pertama, apa itu pembelahan sel dan mengapa sel harus membelah? Lalu yang kedua, berapa jenis pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup dan apa perbedaannya? Yang ketiga, mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis saja? Dan yang keempat, sebutkan tahapan-tahapan pembelahan sel. Setelah kalian menjawab, hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki ini terbagi menjadi dua, organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Secara garis besar, gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya, silakan dibuka buku BSE halaman 8. Di situ di buku BSE ada gambar dari organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Silakan dikerjakan di buku tulis mulai dari organ A sampai organ I. Oke, kita akan membahas dari yang organ reproduksi luar dulu. Di situ sudah bisa sediakan gambar dari organ reproduksinya laki-laki. Organ reproduksi luar yang pertama ini adalah gambar penis. Penis ini sebagai saluran kencing dan juga saluran sperma. Sedangkan untuk selanjutnya yakni ada skrotum. Skrotum ini seperti kantong yang isinya adalah testis. Selain itu, kenapa testis ini harus dibungkus oleh skrotum? Karena skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis untuk produksi sperma. Selanjutnya, untuk organ reproduksi dalam yang pertama ada testis, ada saluran sperma, dan ada kelenjar reproduksi. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas dari testis dulu. Apa itu testis? Testis ini bentuknya seperti telur, bulat telur, dan jumlahnya sepasang. Terletak di dalam skrotum, sudah saya jelaskan tadi. Dan kenapa harus dibungkus skrotum? Karena testis ini memproduksi sel sperma yang harus terjaga suhunya. Selain itu juga memproduksi hormon testosteron. Apa hormon ini? Hormon ini untuk merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Lalu, apa fungsi sperma? Sperma ini berfungsi membuai sel telur yang akan menghasilkan gamet yang kemudian berkembang menjadi janin. Organ reproduksi dalam yang kedua adalah saluran sperma. Apa saja saluran-salurannya? Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens ini saluran yang menghubungkan epididymis dan juga uretra. Lalu yang kedua ada saluran uretra. Saluran uretra ini yakni saluran akhir keluarnya sperma dan juga urin. Yang ketiga ada epididymis sebagai saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini tempat penyimpanan sperma hingga sperma berkembang sempurna. Kalau kemudian sudah sempurna, sperma ini bergerak menuju vas deferens. Lalu organ reproduksi selanjutnya adalah kelenjar-kelenjar reproduksi. Kelenjar-kelenjar reproduksi pada pria ada vesikula seminalis, yakni struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil di belakang kantong kemih. Kemudian ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan keputih-keputihan. Cairan ini mengandung asam sitrat yang berfungsi sebagai penghasil energi.
kemudian mengandung enzim, ada enzim pepsinogen, lisozim, amilase, dan juga mengandung seminal plasmin, yakni sebagai antibiotik. Untuk kelenjar yang ketiga ada kelenjar Cowper yang menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Lalu selanjutnya, kita sudah membahas organ-organ reproduksi pada laki-laki, ada organ dalam dan ada organ luar. Sekarang kita akan membahas bagaimana prosesnya sperma itu dibuat, atau nama lainnya spermatogenesis. Sudah saya jelaskan di awal, pembuatan sperma ini terjadi pada testis. Ini adalah gambar melintang pada testis. Di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus, yakni saluran panjang yang berkelok-kelok, yang berwarna kuning kalau di video ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membentuk testis. Coba kita lihat ketika testis irisan melintang, kemudian itu awalnya spermatogonia, terus kemudian membelah menjadi spermatosit primer, kemudian membelah spermatosit sekunder, kemudian membelah secara meiosis menjadi spermatosit dan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang kita kenal. Ini adalah proses dari pembelahan sperma. Jadi proses pembentukan sperma mengalami pembelahan secara mitosis dan juga meiosis. Dan juga ada gambar sperma yang terdiri dari kepala, leher sperma, bagian tengah, membran plasma, dan juga ekor. Oke, jadi inti dari spermatogenesis ini yakni spermatogenesis berlangsung di dalam testis yang dihasilkan 4 sperma karena tadi mengalami pembelahan secara meiosis. Kemudian dimulai saat laki-laki mengalami pubertas dan berlangsung sepanjang hidup laki-laki. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Silakan untuk mengetahui seberapa jauh penyerapan kalian pada materi ini. Dikerjakan tugas buku BSE halaman 47, nomor 1, 2, 3, dan nomor 4 untuk yang uraian. Tetap semangat anak-anak, dan jangan putus asa meskipun kita di saat pandemi seperti ini. Dan dari Brisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.